Saya keinginan saya itu pengen punya listrik aja satu, Bu. Saya kasihan kalau belajar, kasihan banget. Saya pengen ngurus anak sampai sekolah SMA gitu, biar dia mempunyai ijazah dan bekerjanya enak, nggak sama dengan bapak dan ibunya. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Kerja keras adalah prinsip yang selalu menjadi pegangan Kutimah dalam memperjuangkan masa depan keempat anaknya. Meski hanya dapat mengandalkan hidup dari goresan lilin, ia berharap para buah hatinya kelak akan dapat menjalani hidup yang lebih layak. Insya Allah kalau kita dijalanin sih ya, walaupun kita bebannya berat ya Bu, saya siap menyekolahkan anak. Walaupun dengan susah payah saya mencari uang untuk ngebatik dan suami saya kerja becak. Tapi alhamdulillah Bu, kalau musim anak-anak renang kita bisa renang. Batik merupakan salah satu komoditas andalan Kabupaten Cirebon. Tidak heran bila di Desa Kali Tengah, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tempat Kutimah tinggal, hampir sebagian besar warganya menjadi pelaku penting dalam industri yang satu ini. Di pabrik tempatnya bekerja ini, batik yang dihasilkan merupakan kombinasi antara batik tulis dan batik cap. Biasanya Kutimah bertugas membuat pola batik dengan menggunakan malam alias lilin. Tugas saya ngebatik. Kalau nggak ada ngebatiknya, melet. Terus kadang kalau ibu majikan saya lagi rebus batik, saya jemur di sekolahan. Beruntung, pabrik batik ini letaknya tak jauh dari tempat Kutimah tinggal. Dengan begitu setiap harinya ia tak perlu lagi mengeluarkan ongkos tambahan. Keterbatasan ekonomi memang menjadi permasalahan utama Kutimah saat ini. Kus Prianto, sang suami, hanyalah seorang penarik becak dengan penghasilan yang kerap tidak menentu. Padahal keempat anaknya semuanya kini tengah memerlukan biaya untuk keperluan sekolah. Dalam sehari biasanya Kutimah dapat membatik 19 hingga 20 lembar kain. Per lembarnya ia diupah Rp1.500. Itu artinya rata-rata penghasilan yang ia terima setiap harinya hanya berkisar Rp30.000 saja. Diambilnya kalau dari showroomnya dapat duit saya diambil. Kalau nggak dapat nanti besok atau lusanya. Dalam pembuatan batik, proses paling awal adalah pembentukan motif. Proses ini dilakukan secara manual, baik dengan canting ataupun cap. Tahapan ini disebut juga anglengreng. Pecinta batik Cirebon berasal dari berbagai kalangan dengan selera yang beragam. Agar sesuai dengan kehendak pasar, pemilik pabrik sengaja menciptakan batik dengan beragam kombinasi motif tanpa meninggalkan pola tradisional yang telah menjadi identitas batik Cirebon. Motif megamendung misalnya, hasil kombinasi dengan motif modern yang sedang berkembang. Atau motif kotak yang merupakan perpaduan motif batik asli Cirebon dengan batik Palembang. Saat ini selain menjadi simbol status sosial, motif atau pola batik juga merupakan salah satu identitas fashion yang semakin digemari masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kuota permintaan yang kian tinggi, pembuatan batik dengan menggunakan cap pun menjadi pilihan. Dengan cara ini, pembuatan batik memang menjadi lebih singkat. Setelah tahap pembuatan motif selesai, proses selanjutnya adalah pemberian ornamen warna atau isen-isen.
Di sini kain diwarnai hanya pada bagian tertentu saja. Kusma Dewi, putri sulung Kutimah, telah paham betul kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi kedua orang tuanya. Jika tak ada kegiatan tambahan di sekolah, terkadang remaja 2 SMP ini juga turut serta bekerja di pabrik tempat sang ibu mendulang nafkah. Bersama teman sebayanya, Dewi, begitu ia akrab disapa, hanya mengerjakan bagian yang ringan dan sederhana, yaitu pewarnaan kain atau melet. Dari hasil melet ia dapat memperoleh upah 10 atau bahkan 20 ribu rupiah. Jumlah yang lumayan untuk digunakan sebagai uang saku dan memenuhi kebutuhan sekolah. Saya mikirnya gini, iya anak saya tuh jajannya kurang, jadi pengen kerja sendiri. Enggak, buat apa sih malu, enggak. Kalau anak saya ngambil barang orang lain, saya malu. Tapi dia kan kerja, jadi saya enggak malu. Proses dilanjutkan dengan mencelupkan kain pada larutan pewarna tertentu yang akan menghasilkan warna dasar pada sebuah karya batik. Proses pencelupan ini biasanya dilakukan oleh pekerja laki-laki, sebab kain tidak dicelup satu persatu, melainkan beberapa lembar sekaligus. Untuk mendapatkan warna yang merata dan sempurna, kain juga harus dicelupkan beberapa kali. Kemudian didiamkan beberapa saat agar warna menyerap dengan baik ke dalam pori-pori kain. Proses selanjutnya adalah perebusan. Pada tahap ini kain harus diangkat, lalu dicelup kembali dalam air mendidih selama beberapa kali. Proses yang disebut ngelorot ini bertujuan untuk meluruhkan lapisan lilin yang menempel pada kain. Usai direbus, kain langsung dibilas dengan air dingin. Hal ini dilakukan untuk menetralisir suhu pada kain sehingga lilin dapat terhapus dengan sempurna. Proses pengeringan yang dilakukan di bawah sinar matahari inilah tahapan akhir pembuatan batik Cirebon.